Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kertas kerja audit. Apa sih yang teman-teman tahu tentang kertas kerja audit? Kertas kerja audit bukan hanya sekedar kertas putih. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya secara umum dan juga menurut para ahli. Secara umum itu, kertas kerja audit merupakan dokumentasi yang berisi prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang dihasilkan auditor. Artinya semua proses audit itu tidak hanya dilakukan tetapi juga harus dicatat sesuai dan sebagai bukti yang jelas. Menurut ahli Sukrisno Agues, kertas kerja audit merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Artinya kertas kerja audit ini menjadi penghubung antara data yang diberikan perusahaan dengan hasil akhir berupa laporan audit. Jadi tidak langsung kita lompat ke kesimpulan, tapi ada proses yang menghubungkannya. Menurut Allens dan rekan-rekan, kertas kerja audit adalah dokumentasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan bukti bahwa tujuan audit telah tercapai. Artinya, kertas kerja audit ini bukan hanya digunakan di akhir, tetapi juga sejak awal untuk merencanakan audit dan di akhir sebagai bukti bahwa audit sudah dilakukan dengan benar. Sedangkan menurut SA 230 dari IAPI, kertas kerja audit merupakan catatan bukti yang bersifat legal bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Artinya, kertas kerja ini bisa menjadi bukti hukum bahwa auditor sudah bekerja sesuai aturan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan kertas kerja audit, bisa kita singkat dengan KKA. Ada 4 tujuan. Yang pertama itu mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Tujuan pertama KKA adalah membantu auditor dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Jadi, sebelum auditor mengatakan laporan keuangan itu benar atau wajar, auditor harus punya bukti yang jelas dulu. Semua hasil pemeriksaan, data, dan bukti dicatat dalam kertas kerja audit. Dengan begitu, opini auditor tidak asal dibuat, tetapi benar-benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, sebagai dasar perencanaan audit periode mendatang. Kertas kerja audit juga berguna untuk audit tahun berikutnya. Auditor bisa melihat kembali data atau masalah yang pernah ditemukan sebelumnya. Misalnya, tahun lalu ada kesalahan pada bagian kas atau piutang. Maka di audit berikutnya, auditor bisa lebih fokus memeriksa bagian tersebut. Jadi, pekerjaan auditor lebih terarah, lebih cepat, dan tidak perlu mulai dari awal lagi. Dan tujuan yang ketiga, sarana koordinasi, supervisi, dan review dalam tim audit. Dalam proses audit, biasanya ada beberapa anggota tim dengan tugas yang berbeda-beda. KK membantu semua anggota tim mengetahui pekerjaan yang sudah dilakukan. Selain itu, auditor senior juga bisa mengecek pekerjaan auditor junior melalui kertas kerja audit. Jadi, kalau ada kesalahan atau data yang kurang lengkap, bisa langsung diperbaiki sebelum laporan audit selesai. Dan yang keempat, bukti bahwa auditor telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Tujuan terakhir yaitu sebagai bukti bahwa auditor sudah bekerja sesuai standar dan prosedur audit yang berlaku. Jadi, kalau suatu saat ada masalah, misalnya perusahaan dipertanyakan atau auditor ditangkap salah dalam pemeriksaan, auditor bisa menunjukkan KKA sebagai bukti bahwa semua proses audit sudah dilakukan dengan benar dan profesional. Ya, oke, baik. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kertas kerja audit. Menurut Sukrisno Agues 2017, jenis-jenis kertas kerja audit itu menjadi beberapa berkas. Di antaranya adalah yang pertama itu berkas permanen, dan yang kedua adalah berkas tahun berjalan. Berkas permanen itu sendiri berisi data yang berguna untuk audit di tahun-tahun mendatang, seperti
akta pendirian, dan struktur organisasi. Sementara itu, berkas tahun berjalan berisi bukti-bukti yang hanya relevan untuk tahun buku yang sedang diperiksa, seperti yang pertama konfirmasi bank dan yang kedua rekonsiliasi kas. Kedua jenis ini merupakan klarifikasi utama dalam kertas kerja audit yang digunakan oleh auditor dalam mendokumentasikan informasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, baik, di sini yang berikut saya akan menjelaskan tentang isi kertas kerja audit. Yang pertama, strategi dan rencana pemeriksaan atau perencanaan. Itu adalah tahapan menyusun langkah-langkah sebelum audit dimulai dengan melakukan pendekatan, pemeriksaan rincian teknisnya, dan juga tujuan supaya pemeriksaan lebih cepat dan tidak ada hal-hal penting yang dilewatkan. Yang berikut, identifikasi risiko salah saji material. Itu adalah kesalahan atau kecurangan yang cukup besar sehingga bisa membuat atau mengubah keputusan orang yang membaca laporan keuangan. Yang berikut, langkah-langkah pemeriksaan atau program audit. Itu adalah daftar detail yang disusun auditor untuk menguji kebenaran laporan keuangan. Yang berikut, data atau informasi yang dikumpulkan atau bukti audit. Merupakan semua fakta dan dokumen yang dikumpulkan auditor untuk membuktikan apakah laporan keuangan itu benar atau salah. Yang berikut, hasil pengujian dan dokumen pendukung atau konfirmasi dari pihak orang ketiga. Itu merupakan bukti yang didapat dari auditor langsung dari pihak luar perusahaan untuk memastikan apakah data perusahaan itu benar atau tidak benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur penyusunan kertas kerja audit. Prosedur penyusunan kertas kerja audit harus dilakukan secara sistematis agar mempermudah pemeriksaan dan penelaahan. Prosedur penyusunan kertas kerja ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, heading. Heading ini memuat informasi penting seperti nama klien, akun yang akan diperiksa, dan periode audit. Dan yang kedua, indexing. Indexing adalah pemberian kode yang berfungsi untuk memudahkan pengarsipan serta pencarian dokumen selama proses audit berlangsung. Dan yang ketiga, cross-referencing, berfungsi untuk menghubungkan antar dokumen dalam kertas kerja. Dan yang keempat, track mark adalah simbol audit untuk menunjukkan prosedur yang dilakukan. Dan sini saya akan membawakan materi tentang karakteristik dari kertas kerja audit atau KKA. Jadi di sini ada 4 karakteristik dari kertas kerja audit. Yang pertama, lengkap, di mana KKA memuat semua informasi penting tanpa kekurangan data. Contohnya saat mengaudit kas kecil, KKA tidak hanya mencantumkan saldo akhir, tetapi juga melampirkan berita acara pemeriksaan kas, daftar rincian pengeluaran, hingga bukti fisik pendukung yang telah divalidasi. Yang kedua, angka dan informasi harus akurat sesuai data klien. Contohnya di sini auditor memastikan bahwa angka piutang yang tercatat di KKA sama persis dengan angka di buku besar dan hasil konfirmasi saldo dari pelanggan tanpa ada kesalahan tulis atau salah hitung desimal. Yang berikut atau yang ketiga, jelas, di mana penyusunan KKA harus mudah dipahami oleh auditor lain yang tidak terlibat langsung. Contohnya menggunakan istilah yang standar dan memberikan uraian prosedur yang gampang, sehingga ketika manajer audit meninjau KKA tersebut, mereka langsung mengerti apa yang diperiksa dan bagaimana kesimpulan yang diambil tanpa harus bertanya ulang. Yang keempat atau yang terakhir, rapi dan sistematis. KKA memudahkan proses penelaahan dokumen. Contohnya di sini memberikan indeks atau kode referensi silang seperti indeks A1, A2 pada setiap lembar kerja, menyusunnya berdasarkan urutan akun di laporan keuangan, dan melengkapinya dengan tanggal serta tanda tangan pembuatnya. Jadi, contoh kertas kerja audit adalah yang pertama, working trials balance, adalah daftar saldo akun perusahaan yang sudah disusun untuk membantu auditor melakukan pemeriksaan. Di dalamnya ada akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan lain-lain beserta jumlah saldonya. Auditor memakai dokumen ini untuk mengecek apakah ada kesalahan pencatatan
atau saldo yang tidak sesuai. Dan yang kedua itu lead schedule, adalah ringkasan dari suatu akun yang dibuat supaya auditor lebih mudah memahami data perusahaan. Misalnya akun kas yang memiliki beberapa rekening bank, maka semua rekening itu dirangkum dalam satu lead schedule. Setelah itu, auditor bisa melihat total saldo dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan. Dokumen ini membantu auditor bekerja lebih rapi dan mempermudah saat melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan yang ketiga itu supporting schedule, adalah dokumen pendukung yang berisi rincian lebih lengkap dari suatu akun. Contohnya, pada akun piutang, supporting schedule akan menunjukkan daftar nama pelanggan yang masih memiliki utang beserta jumlahnya. Jadi, auditor tidak hanya melihat angka total saja, tetapi juga bisa mengetahui asal-usul dan rincian dari angka tersebut, sehingga pemeriksaan menjadi lebih jelas dan akurat. Dan yang keempat itu surat konfirmasi, adalah surat yang dikirim auditor kepada pihak ketiga untuk memastikan apakah data perusahaan benar atau tidak. Misalnya, auditor mengirim surat ke bank untuk memastikan jumlah saldo kas perusahaan atau ke pelanggan untuk memastikan jumlah piutang. Tujuannya supaya auditor mendapatkan bukti langsung dari pihak luar, bukan hanya berdasarkan data yang diberikan perusahaan saja. Baik, yang berikut adalah manfaat utama dari kertas kerja audit. Jadi, manfaat utama dari kertas kerja audit yang pertama yaitu sebagai alat perlindungan hukum bagi auditor, yang kedua sebagai alat evaluasi dan pembelajaran bagi auditor junior, dan yang ketiga adalah sebagai dasar penentuan audit fee dan evaluasi kinerja. Baik, dari materi yang kami bahas ini dapat diambil kesimpulan bahwa kertas kerja audit merupakan dokumentasi fundamental yang mencatat seluruh prosedur, bukti yang dikumpulkan, serta simpulan yang ditarik auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan.